kelas 4 F. Sebelum saya menceritakan salah satu kisah dari 25 para nabi, lebih baik kita menghafalnya terlebih dahulu. Nah, untuk menghafal 25 para nabi dan rasul, saya akan menyanyikan lagu tentang 25 para nabi dan rasul. Nanti kalian yang melihat video ini bisa ditirukan ya. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yasa, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Sebelumnya kita sudah menyebutkan nama-nama dari 25 para nabi dan rasul. Kemudian kita akan melanjutkan cerita atau kisah salah satu dari para nabi dan rasul. Di sini saya akan memilih salah satu kisah nabi, yakni Nabi Yunus, yang akan saya ceritakan untuk materi UTS kali ini. Baik, di sini saya akan menceritakan salah satu kisah dari para nabi dan rasul, yakni Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus itu merupakan salah satu putra dari Mata yang lahir di Gats Aifar atau kota Palestina. Nah, garis keturunan Nabi Yunus itu dimulai dari Benyamin, yang mana Benyamin ini merupakan saudara kandung Yusuf, dari Nabi Yusuf, seibu dan seayah. Nah, kemudian Benyamin menurunkan Abu Mata, dan Abu Mata menurunkan Mata yang melahirkan Nabi Yunus tadi. Nabi Yunus merupakan Rasul ke-21 di bangsa Irak, atau pada zaman dahulu disebut sebagai bangsa Ninawa. Nah, Nabi Yunus ini beliau merupakan anak yatim, karena waktu di dalam kandungan ibunya, dalam 4 bulan di kandungan ibunya, ayah beliau sudah tiada. Nah, sejak umur 10 sampai 25 tahun, Nabi Yunus itu merupakan seorang ahli ibadah. Beliau ahli ibadah, kemudian zuhud, kemudian beliau selalu menjauhi kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan juga di dalam Al-Quran bahwa Nabi Yunus ini memiliki paman yang bernama Zakaria bin Abdan. Nah, namun ketika pamannya meninggal, Nabi Yunus dibawa oleh istrinya ke Baitul Maqdis. Disitulah Nabi Yunus ditunjuk menjadi nabi pada umur yang ke-28 tahun. Dan pada saat itu Allah mengutus Nabi Yunus ini ke negeri Ninawa, atau yang sekarang dikenal dengan negeri Irak. Pada saat zaman itu, kota Ninawa ini termasuk kota yang terkenal akan kekayaannya. Jadi kota Ninawa itu termasuk kota yang paling kaya dan paling besar. Nah, tapi karena banyaknya rezeki atau banyaknya kekayaan yang dimiliki oleh kaum Ninawa, hal itu menyebabkan penduduk kota Ninawa itu merasa sombong dan tenggelam dalam kekafiran. Dan pada saat itu penduduk Ninawa juga sering melakukan hal-hal yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itulah Allah mengutus Nabi Yunus untuk mendakwahkan di negeri Ninawa. Nah, pada saat Nabi Yunus berdakwah, tentu saja Nabi Yunus itu sudah mengajak untuk umatnya itu bertaubat, kemudian kembali ke jalan yang benar, dan tentu saja untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat itu tentu saja Nabi Yunus tidak langsung lancar dalam dakwahnya, tetapi banyak sekali hambatan yang dilalui oleh Nabi Yunus. Pada saat itu Nabi Yunus ditentang oleh kaumnya karena Nabi Yunus dianggap Nabi Yunus itu merupakan orang asing. Jadi dalam hal itu Nabi Yunus sering
diremehkan oleh kaum Ninawa pada saat itu. Setelah Nabi Yunus berdakwah, beliau itu sudah berdakwah selama 33 tahun, tetapi tidak ada yang berubah dalam kaumnya tadi. Nah, kaumnya beliau kecuali ada dua orang di dalam kaumnya yang bernama Tanuh dan Rubil. Itu kedua orang tersebut mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus. Nah, karena beliau memiliki batas kesabaran juga, beliau itu merasa capek dan kecewa dan tentu saja marah atas sikap kaumnya tadi. Mengapa seperti itu? Karena mereka tidak ada yang mau berubah. Kemudian pada saat itu Nabi Yunus mengancam kepada kaumnya bahwa lihat saja nanti bahwa akan datang azab di mana kamu tidak menyembah, karena kamu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan negeri Ninawa tadi. Nah, ketika beliau meninggalkan Ninawa tadi, sampailah beliau di Yafa, dan disitulah itu terdapat pelabuhan. Jadi kan pelabuhan tempatnya kapal. Jadi beliau pada saat itu menumpang pada salah satu kapal di Yafa tadi. Nah, kapal yang Nabi Yunus tumpangi tadi itu sudah melebihi batasan, melebihi muatan. Tapi beliau tetap memaksa untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Pada saat masuk kapal, cuaca pada saat itu tentu saja baik-baik saja sebelumnya. Kemudian ya cerah, kemudian kapal bisa berlaju dengan aman gitu ya intinya. Nah, tapi waktu di tengah-tengah perjalanan cuaca di lautan tiba-tiba memburuk, sehingga dalam kapal tadi kan kelebihan muatan, terpaksa untuk menurunkan muatan. Jadi di antara satu kapal tadi sudah berdiskusi bahwa kami akan mengundi salah satu orang yang diundi tadi. Kalau namanya terdapat di dalam undian, berarti itu yang harus ditenggelamkan di lautan untuk mengurangi muatan tadi agar kapal bisa berjalan dengan lancar. Setelah diundi, undian pertama, yang mendapatkan undian pertama yaitu Nabi Yunus. Kemudian orang-orang di situ kan, Nabi Yunus kan pada saat itu seperti orang terhormat. Jadi diundi lagi. Mengapa? Karena sungkan sama Nabi Yunus, karena pada saat itu Nabi Yunus merupakan orang yang disegani dan dihormati. Kemudian diundi lagi, kedua, tapi nama yang keluar tetap Nabi Yunus. Kemudian yang ketiga kali diundi lagi, yang keluar tetap Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus merelakan dirinya untuk tenggelam di dalam lautan. Akhirnya pada saat beliau menenggelamkan diri di lautan, Allah mengutus seekor ikan paus untuk menelan Nabi Yunus tadi. Nah, tentu saja ikan tersebut menelan tanpa menyakiti Nabi Yunus. Di dalam kegelapan ikan tadi, Nabi Yunus itu berada di situ selama 3 hari 3 malam. Nah, di situ Nabi Yunus itu berdoa sama Allah, bertaubat, dan juga menyesal atas perbuatan beliau tadi, karena ia tidak sabar dalam menghadapi kaumnya. Nah, beliau bertaubat itu dengan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengampuninya. Dan di sisi lain, atas pertaubatan Nabi Yunus tadi, Allah menimpakan azab kepada kaum Nabi Yunus dari kaum Ninawa tadi. Ditimpakan berupa cuaca yang sangat buruk, sehingga cuaca yang buruk tadi menimpa kaumnya tadi. Nah, pada saat ditimpakan cuaca buruk, kaum Nabi Yunus pun menyadari bahwa ini merupakan azab yang seperti yang dikatakan oleh Nabi Yunus. Pada saat itu kemudian kaum Ninawa bertemu dengan Nabi Yunus. Kemudian mereka menceritakan seluruh kejadian yang menimpa kaum Ninawa, sehingga mereka semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibrah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yunus tadi adalah yang pertama,
sifat sabar dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan suatu perkara. Yang kedua, optimis terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu bertaubat dan mengakui kesalahan yang dibuat. Sekian dari saya. Itulah tadi salah satu kisah dari Nabi Yunus alaihissalam. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.